Salam saudaraku, selamat jumpa kembali bersama saya dan anak saya Belinda. Shalom. Kembali kami ingin berbagi dengan saudara. Semoga apa yang kami bagikan kali ini menjadi berkat bagi saudara. Amin. Dengar-dengar ada yang mau ditanyakan nih, ya? Iya. Apa tuh? Kalau misalnya aku pernah dengar kan, katanya manusia itu kan khawatir itu manusiawi gitu. Manusiawi, Tapi ya. kan di Alkitab bilang katanya jangan khawatir. Kalau misalnya kita nih dapat musibah gitu, dapat insiden, terus kita Khawatir. respon pertamanya khawatir tuh Khawatirnya. dosa apa enggak? Jadi manusiawi itu memang, ya kan? Kita tuh masih mempunyai perasaan-perasaan manusiawi, ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, kita itu jangan tetap tinggal di dalam hal-hal demikian. Apalagi kita sampai terhanyut, ya. Contoh saja misalkan yang kamu tanyakan tadi mengenai kekhawatiran, ya. Masuklah suatu pemikiran-pemikiran sehingga membuat kita khawatir. Lah kalau itu kekhawatiran terus ada berkecamuk, ya kan, sampai membuat kamu susah tidur, apalagi sampai terbawa di hari-hari berikutnya. Ini namanya kita sudah tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah, iblis menggunakan kondisi itu untuk membawa kita semakin jauh daripada hadirat Tuhan. Iya. Nah, akhirnya kita bisa jatuh di dalam perbuatan dosa. Ya, jadi bagaimana sih caranya supaya kita itu dapat terhindarkan atau mengatasi permasalahan seperti itu? Kan begitu. Nah, ketika kita mulai merasa khawatir, nah kita butuh pembela sebenarnya. Iya kan? Kita butuh pembela. Siapa pembela kita? Ya, Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Ya, Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kita kemudian lalu membuka gitu, ya kan? Perpustakaan hati kita yang berisinya firman Tuhan, ya kan? Apa firman Tuhan omongkan mengenai kekhawatiran itu, ya kan? Nah, contoh misalnya di dalam Matius 6 ayat 34. Coba dibaca. Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kata firman Tuhan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Iya. Nah, kita harus buat keputusan ketika tahu firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita mau ikut Tuhan, maka kita harus closing hari ini kekhawatiran kita. Cukup hari ini. Kesusahan kita hari ini cukup hari ini. Kenapa kita harus mengatakan itu di dalam diri kita, bahwa kesusahan yang sedang ada itu cukup hari ini saja? Itu bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Ya, coba kita baca di 1 Petrus 5 ayat 7. Ini ada kaitannya. 1 Petrus 5 ayat 7. Nah, 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya kan? Ia yang memelihara kamu. Nah, ketika serangan itu datang, iblis mulai menaruh pikiran-pikiran, ya kan? Iya. Tentang kekhawatiran itu. Wah, keadaanmu buruk, ya toh? Wah, jalanmu buntu, ya segala macam lah yang negatif. Kita harus buru-buru. Firman Tuhan ngomong apa? Kalau kita tidak cepat-cepat cari firman Tuhan ngomong apa, kita ngikutin apa yang iblis sodorkan, nah kita menjadi anteknya dia, terbawa oleh rencananya dia, yaitu apa? Yang membawa kita jauh daripada Allah, kemudian menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tapi orang sadar nggak sih, kalau misalnya dia lagi kena tipu daya iblis tuh dia, maksudnya, ya sadar nggak gitu? Orang itu seharusnya sadar kalau dia adalah orang yang pelaku firman Tuhan. Makanya penting sekali di dalam kehidupan kerohanian kita itu adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, untuk mulai menjadi pelaku firman Tuhan dibutuhkan yang disebut kerendahan hati. Nah, orang yang punya kerendahan hati ini adalah orang yang paling sukar untuk dijatuhkan oleh iblis. Ya. Iya, karena kerendahan hati itu milik Allah. Orang-orang yang terlahir di muka bumi ini sama sekali tidak punya kerendahan hati. Adanya kesombongan, keangkuhan, tegar tengkuk, ya, arogansi. Begitu kita mengenal Yesus, nah disitulah kita kemudian diubahkan, kita mempunyai apa yang disebut kerendahan hati itu. Iya. Nah, makanya seseorang yang kenal Yesus saja yang mampu untuk melakukan kerendahan hati itu. Maka ketika kita
mempunyai kerendahan hati itu, artinya kita mempunyai benih ilahi di dalam hidup kita kan. Kita mempunyai Kristus di dalam kita. Maka iblis atau setan itu kesulitan. Dia harus menggunakan begitu cara ya, yang tingkat level tinggi barangkali untuk menggodai orang macam ini. Orang yang rendah hati itu paling sukar untuk ditipu daya oleh setan, oleh iblis. Mau bilang apa? Ya kan? Mau diajak sombong, dia rendah hati, susah. Mau diajak kecewa, mau diajak dendam, mau diajak apa aja kan namanya orang rendah hati kan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup dalamku. Kira-kira kan seperti itu gambaran hidup seorang yang rendah hati. Ya kan? Apa sih saya ini? Ya kan, saya juga ada sebagaimana saya hari ini ya karena Yesus ya. Karena Tuhan lah memelihara aku gitu loh. Jadi mau dijatuhkan dari mana orang seperti ini? Susah juga. Ya kan? Jadi maka kuncinya tuh berarti harus baca Alkitab. memang, jadi kita tuh harus membaca firman Tuhan supaya kita dapat membedakan ya mana yang datangnya dari iblis setan itu, ya mana yang kehendak Allah. Sukar kita untuk bisa membedakan tanpa kita hidup tekun melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Iya, karena kalau kita tanpa melakukan perintah firman Tuhan, kita tidak punya suatu petunjuk atau pembeda. Yang firman Tuhan ini kan terang. Ya, segala yang gelap itu akan diterangi oleh firman Tuhan itu sehingga tidak dapat memperdaya kita. Kan begitu. Firman Tuhan kan terang, pelita bagi kaki katanya, terang bagi jalanku. Kan gitu. Jadi begitu ada suara-suara, bisikan-bisikan ya kan, pendengaran-pendengaran, penglihatan-penglihatan yang sebetulnya itu tidak rohani atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita yang ada di dalam Kristus yang hidupnya melakukan perintah, kita bisa membedakan itu. Sehingga kita bisa diluputkan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dari hal-hal semacam itu. Kekhawatiran itu manusiawi. Boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh tetap di situ. Khawatir sesaat boleh, tetapi kita harus buru-buru cari firman Tuhan itu apa sih menjanjikan kepada kita mengenai kekhawatiran itu. Nah, setelah kita menemukan firman Tuhan berkata apa, disitulah kita berpegang. Ya kan, seperti tadi yang sudah kita baca itu, ya bahwa Allah yang memelihara hidup kita, gitu loh. Percayakanlah kepada Dia. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita sesungguhnya itu adalah atas izin Tuhan dengan maksud yang baik terhadap kita. Ya kan, membawa kita naik level. Ya kan, selama ini kita hidupnya ya biasa-biasa aja. Ya kan, kerohanian kita tuh standar. Tuhan uji kita, berikan izin sesuatu terjadi supaya kita semakin mencari Tuhan, semakin mengenal Dia. Seperti Ayub, dikatakan di awalnya dia adalah seorang yang saleh, ya kan? Tetapi orang yang saleh ini toh masih diuji oleh Tuhan. Nah, lalu kemudian dia berkata, dulu aku cuma mendengar dari kata orang, sekarang aku melihat dari mataku sendiri. Itulah maksud Tuhan dalam kehidupan kita yang mau melakukan perintah firman Tuhan. Dan kita perlu ketahui bahwa melakukan perintah firman Tuhan itu juga ada ujiannya. Ya kan? Masa kamu cuma baca teori aja gitu? Ada ujiannya. Ya kan? Mau tahu dari mana kamu sudah naik kelas apa enggak? Misalnya, contoh ya. Kamu ingin menjadi seorang yang sabar. Ya kan? Barangkali kamu tidak akan bertemu lagi dengan orang-orang yang membuat kamu sabar. Tapi kamu mau ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan kamu. Itulah ujian bagi orang yang mau sabar. Ya kan, sehingga ketika kamu mulai dapat mengatasi itu, nah level kamu kan sudah pindah. Yang tadinya orang yang mudah baperan, ya kan, mudah tersinggung, mudah panasan, kamu berubah menjadi orang yang lebih cool, lebih sabar. Gitu. Ya. Ya, itu aja sih pertanyaan. Ya. Oke, saudaraku, untuk kali ini cukup sekian. Semoga memberkati saudara. Ya, sampai jumpa pada renungan lain. Haleluya. Amin.